di sini. Ya, ada Pak Profesor Jaswar Koto, Wakil Rektor 1. Ya, ini kalau dari namanya sama-sama Koto nih ya. Nama saya Ferry Azwar Koto sebenarnya. Sebenarnya Ibu Leli Pritasari ya, Wakil Rektor 2 dan Profesor Ahmad Sahid MAG. Nah, teman-teman semua ya, para civitas akademik dan mungkin mahasiswa yang hadir di sini, ini kesempatan yang sangat istimewa bagi kami, terutama khususnya itu Stephen Brain diundang ke acara ini ya. Nah, ini saya dikasih waktu 10 menit, jadi saya agak bingung ini bagaimana meringkas penjelasan Stephen yang biasanya saya dikasih waktu itu 1,5 jam. Tapi mudah-mudahan secara konsep besar saya akan share dulu. Nah, teman-teman, yang paling penting saya mulai dari paradigma dulu atau analogi ya, mindsetnya. Nah, kita yakin bahwasanya anak ini bibit unggul ya. Siapapun yang punya anak, bahkan kita sendiri yang dulu berstatus anak, sampai sekarang juga masih anak ya. Nah, teman-teman yakin nggak kalau teman-teman itu bibit unggul? Itu pertanyaannya dulu. Nah, kalau kita di Islam udah pasti yakin ya, karena manusia itu tercipta, dia lebih unggul dari ciptaan Allah yang lainnya. Nah, pertanyaannya begini teman-teman, kalau ada bibit unggul, nah, bibit unggul itu tanam di mana kalau kita punya tempat 3? Pertama di gunung, di padang pasir, dan di tepi pantai. Nah, boleh dijawab 1 atau 2 orang, kira-kira apa responnya? Gunung, Mas. Mbak Yunin, kira-kira kalau punya bibit, tanamnya di mana? Dari 3 tempat ini, bibit unggul. Kalau nanam bibit di gunung, Pak. Nah, alasannya apa kira-kira? Ya, soalnya lebih subur sih. Kalau di pantai kan airnya ini asin. Terus kalau di gurun juga panas, nggak ada airnya. Nah, itu wawasan atau pengetahuan yang kita miliki. Nah, kalau Mbak Dinda kira-kira tanam di mana nih? Apa saya tanya aja ya? Mungkin ini juga tanam di gunung, Mas Ferry. Karena kan alasannya apa? Secara apa namanya? Secara ini tanah di gunung tuh jauh lebih bagus ya. Kan ada perairannya, terus sinar mataharinya juga jauh lebih bagus gitu. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Ini Mas Andi ini yang di Norwegia nih kayaknya raise hand. Boleh jawab Mas Andi? Oke, makasih banyak Mas Ferry. Jadi kalau saya lihat di fotonya sendiri, dimanapun, mulai dari gurun, mulai dari pantai, dan di gunung itu kan ada tumbuh-tumbuhan ya. Berarti memang kelihatannya terletak dari jenis tumbuhannya sendiri gitu loh. Kalau misalnya contohnya kurma di padang pasir bisa, kelapa bisa di pantai, dan tanaman-tanaman lain yang di tropis juga bisa gitu. Tapi ada beberapa tanaman yang pastinya nggak bisa di suatu tempat, bisa di tempat yang lain. Menurut saya seperti itu. Jadi menyesuaikan dari jenis tanamannya dan tanah di mana dia akan ditanamkan gitu. Oke, ini Mbak Ayuni sama Mbak Dina ngangguk-ngangguk setuju atau nggak setuju nih? Setuju, Mas. Setuju ya? Jadi berarti terbuka. Jawabannya tadi gimana? Kayaknya perlu diralat deh. Jadi sudah diralat ya sama Mas Andi. Ya benar banget ya teman-teman. Tergantung apa bibitnya. Jadi ini memang kadang jebakan hidup. Kita tuh seringkali merasa ada suatu tempat yang lebih baik, the best of the best. Kita merasa itu tempat yang terbaik untuk bibit tadi. Ya pegunungan itu kita punya pemahaman, mindset, oh ini tempat yang terbaik. Ya unsur haranya lebih lengkap, lebih full matahari dan lebih full air. Nah pertanyaannya, apakah semua bibit bisa di situ? Kan gitu. Nah, kalaupun bisa, pertanyaan keduanya, apakah dia bisa maksimal hidup di situ? Nah, seperti Mas Andi bilang, kalau kurma tadi di pegunungan, itu pasti tidak akan maksimal ketimbang dia di padang pasir. Nah, ini analogi ini yang menjadi dasar pemikiran Stephen, bahwasanya karakter itu sudah ditetapkan, dia sudah fix, sudah ada karakter aslinya, orisinalnya, karakter besarnya. Nah, nanti kita ketika menentukan lingkungannya, itu di-aligning-kan sama karakternya. Contoh misalkan, ketika kita melihat bibit-bibit yang berkarakter air,
yang unsur airnya lebih banyak, ternyata dia lebih hebat hidup di lingkungan yang banyak airnya. Atau karakter yang kurma misalkan kering, dia ternyata lebih maksimal hidup di tempat yang lebih kering, ya di padang pasir. Nah ini ada lining namanya. Nah jadi supaya kita nggak salah tempat hidupnya di mana, maka langkah pertama adalah cari tahu dulu bibitnya apa, genetiknya apa. Analogi yang lain itu misalkan kita mau ke kamar mandi nih di mall, ada 2 kamar mandi laki-laki dan perempuan. Kalau supaya kita nggak bingung masuk yang mana, otomatis kita harus kenal dulu nih, saya laki-laki atau perempuan nih. Begitu saya tahu saya laki-laki, berarti saya masuknya ke kamar mandi laki-laki. Nah kalau orang nggak kenal karakternya dan dia nggak tahu tempatnya, maka dia asal masuk aja tuh. Sampai di dalam ternyata kamar mandi perempuan, nah dia laki-laki, apa yang terjadi? Pastinya diusir ya. Mumpung kalau diusir, kalau ditabukin gimana? Nah ini analogi yang lainnya. Nah kemudian ini kebanyakan begini, orang tua kita seringnya maunya begini, lumba-lumba bisa terbang. Itu orang tua kita umumnya begitu tuh. Dia kepingin anaknya lumba-lumba tapi bisa terbang. Dan begitu dia punya anak elang, dia kepengen anaknya bisa berenang. Ya, dia punya anak tipenya gajah, dia kepingin anaknya bisa terbang seperti tawon. Ini di batas orang tua. Di kita sendiri pun, ya kita sebagai anak pun kadang kita merasa insecure ya melihat teman kita. Ya, mungkin Anda lumba-lumba ketika melihat teman kita bisa terbang, kok hebat ya dia ya. Dia bisa terbang tinggi, melihat sesuatu dari atas. Kok saya asik di sini aja di bawah ini. Di dalam air lagi gitu, nggak bisa ke darat. Nah, kita kan kadang ada seperti itu ya, rasa insecure, rasa nggak nyaman ketika melihat orang lain lebih hebat dari kita. Nah, ini kalau kita nggak sadari diri kita itu sebenarnya seperti apa potensinya, maka yang adalah seumur hidup kita secara psikologis itu pasti nggak enak, nggak asik banget. Ya hidup itu pasti nggak nyaman. Atau bahasa gampang itu nggak gue banget lah. Kita akan ingin menjadi seperti orang lain. Kita nggak pede sama langkah-langkah yang kita ambil. Ya. Nah, maka teman-teman, kami sarankan di sini, jangan berharap Anda bisa sukses di semua bidang ya. Kalau kita menginginkan sukses semua bidang, itu seperti memaksa gajah berenang di dalam air. Ya. Jadi orang tua juga begitu, kadang ingin anaknya bisa melukis, kemudian nanti bisa matematika, kemudian nanti jago ngomong, public speaking-nya keren, jago programmer, semuanya kepingin. Tidak ada satupun yang dia bisa fokuskan gitu. Tidak ada satupun pilihan yang bisa fokus. Nah, konsep Stephen ini membantu kita menentukan sebenarnya, ya, bukan meramalkan ya, bukan menetapkan, tapi menentukan. Nah, dalam konsep genetik itu ada 5 ya. Pertama, jenis kelamin itu masuk dalam kategori strata genetik. Kemudian mesin kecerdasan, ini kita bilang belahan otak. Kemudian ada drive, ini lapisan otak. Jadi kalau ibarat buah semangka, kita belah 4, maka akan terjadi 4 belahan otak. Nah, dari masing-masing belahan semangka tadi, itu akan ada 2 lapisan. Semangka yang lapisan dalam, itu bagian merah, kita sebut lapisan dalam atau introvert. Yang lapisan kulitnya, bagian luar, kita sebut extrovert. Jadi pemahaman introvert dan extrovertnya di Stephen, ini agak berbeda ya dengan pemahaman pada umumnya. Kemudian IQ dan golongan darah. Nah, faktor yang paling penting adalah nomor 1 sampai 3. Ya, IQ dan golongan darah itu kita bisa abaikan dalam konsep Stephen. Karena itu tidak menentukan keputusan penting kita di situ. Nah, Stephen ini sebenarnya teman-teman sama dengan pemahaman pada umumnya ya. Yaitu ada otak kiri, otak kanan. Nah, di semua manusia itu ada 5 belahan otak. Pertama, belahan otak kiri bawah kita sebut dengan sensing. Kemudian belahan otak kiri atas kita sebut dengan thinking. Belahan otak kiri kanan atas kita sebut intuiting, dan belahan otak kanan bawah kita sebut feeling. Nah, di semua pemahaman psikologi atau ilmu tentang otak itu cuma dibahas 4 ini. Ya, hanya di Stephen kita membahas ada namanya otak tengah. Jadi di otak tengah itu cuma ada di Stephen, spesialnya di situ. Jadi ini yang membedakan Stephen dengan konsep yang lain. Nah, semua orang siapapun dia, ya dari mulai dia lahir sampai dia besok mau meninggal, ya otaknya itu ada 5 belahan otak.
Nah, apa ya yang dicari di Stephen? Yang dicari di Stephen adalah dari 15 otak ini, ya teman-teman, mana yang paling dominan. Artinya yang dominan itu adalah yang jadi pemimpinnya. Semuanya ada, semuanya bekerja secara sempurna, bekerja secara maksimal 24 jam, tapi dari 15 otak ini ternyata Stephen meyakini Allah telah mentakdirkan satu bagian otak yang jadi pemimpinnya. Jadi di sini ada namanya sunatullah kepemimpinan. Ya. Analoginya begini, kalau ada 5 orang yang sholat, kira-kira 5-5 bisa nggak jadi imam? Mbak Dinda. Sulit kalau 5-5 jadi imam. Suami istri aja di rumah, kalau dua-duanya dominan, itu pasti berantem terus tuh. Nah, itulah kenapa ada hukum kepemimpinan. Ya, kalau ada hadisnya kan berbunyi, kalau ada 2 orang yang berjalan, maka tetapkan satu yang memimpin. Nah, bayangin di kepala kita, Allah kasih 5 otak, tugasnya berbeda-beda. Maka ditetapkanlah satu yang pemimpin. Nah, yang memimpin inilah nanti yang akan menjadi, yang akan mempengaruhi karakter, sifat, cara berpikir, cara memutuskan, minat, bakat, apalagi semua hal. Karena apa? Dia yang jadi pemimpinnya. Nah, kenapa terjadi perbedaan tadi antara saya dengan orang lain? Karena 5-5 fungsi ini berbeda-beda. Ya, kita coba bahas satu-satu secara ringkas saja nih, biar teman-teman punya gambaran. Nah, fungsi yang pertama itu adanya di sensing. Fungsi otak sensing ini, ya kalau kita pelajari lagi buku biologi zaman sekolah dulu, itu tempat nyimpan memori yang pertama. Kemudian gerak otot, kinestetik. Yang ketiga, dia panca indera, mengatur 5 panca indera. Jadi sense, namanya sense, panca indera. Nah, karena kalau dites dia, hasil tes TV-nya, hasil dominannya ternyata sensing, maka orang ini akan punya kecenderungan mengandalkan 5 panca indera. Contoh, dia hanya percaya pada apa yang dilihat. Dia hanya percaya pada apa yang pernah didengar. Pada apa yang pernah dia praktekkan, karena ada ototnya di situ. Pada apa yang ada di rekaman memorinya, karena ada memorinya di situ. Jadi cara belajarnya pun berdasarkan pengalaman. Cara belajarnya pun berdasarkan praktek. Cara belajarnya pun berdasarkan apa yang dilihat. Maka nyontek itu paling bagus pada tipe ini. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang suka nyontek baru paham, kemungkinan Anda di situ tuh. Jadi kalau dia udah nyontek, tapi dia tidak contek sesuai dengan yang dia contek, tidak buat sesuai dengan yang contek, kemungkinan dia bukan di situ. Nah, kalau orang yang nyontek ini biasanya hampir 95% dia bikin sama. Nah, ini pada orang sensing. Kehebatannya di memori, ya kekuatannya di rajin. Rajin ini dia melakukan pekerjaan berulang, itu tidak ada bosannya. Memorinya kuat. Maka cara belajar terbaiknya tipe ini adalah menghafal. Nah, kemudian cara kita mengajari dia adalah dengan cara dipraktekkan. Itu sederhananya dulu. Nah, kemudian fungsi thinking ini fungsinya menganalisa dan berhitung. Ini orang-orang yang pintar. Jadi pintar akademis itu adanya di sini nih. Jadi dia jago hitung-hitungan, jago analisa. Jadi begitu ada angka, gampang orang itu menghitung. Jadi cara belajar itu suka membuat skema, membuat tabel, membuat diagram, membuat mapping. Nah, ini cara belajarnya tipe thinking. Nah, orang thinking ini karena dia terlalu banyak berpikir, membuat dia minim perasaan. Jadi pada sisi feelingnya dia kecil banget. Jadi cirinya tuh raja tega, nggak peka, nggak sensitif. Jadi kita udah caper dengan dia pun dia biasa aja, dianggap nggak ada apa-apa gitu, nggak ada kejadian. Nah, orang thinking ini sangat raja tega. Cool, jadi perempuan yang kepengen laki-laki yang cool, itu carilah orang thinking. Tapi biasanya mereka berharap laki-laki yang cool ini romantis, dan di thinking tidak ada sisi romantisnya. Jadi cool sama romantis itu berbeda ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan salah paham. Nah, kemudian ada intuiting. Nah, saya sendiri hasilnya di intuiting, ya otak kanan atas. Yang drive-nya extrovert, atau kita sebut intuiting extrovert. Nah, intuiting ini fungsi otaknya, dia menginterpretasi informasi. Jadi, dia tidak nyimpan data di sini. Kalau ada informasi masuk A, dia akan interpretasinya B. Inilah menghasilkan orang-orang yang kreatif, inovatif. Dia nggak bisa dikasih perintah. Lebih bagus apa? Dikasih ujung akhirnya. Dikasih tugas, saya maunya hasilnya begini.
Jangan Anda direct caranya gimana, cara ngerjainnya gimana. Nanti dia akan kreatif mengerjakan sesuai dengan caranya. Nah, orang-orang intuitif ini orang-orang yang banyak ide, banyak akal, ya, selalu menghayal, selalu ingin berbeda, tampil unik, nggak ingin sama dengan orang lain. Nah, cara belajarnya paling bagus adalah beri dia ruang untuk berkreativitas. Nah, orang-orang intuitif ini paling sering bermasalah di sekolah. Nah, itu saya alami banget. Kenapa? Ketika saya menjawab pertanyaan yang itu jawabannya tidak sama dengan buku, itu sering disalahkan sama dosen ataupun sama guru sekolah. Ya, kalau ketemu guru yang typical thinking, sensing dan thinking, yang cara belajar textbook, itu jawabannya orang intuiting itu sering disalahkan. Karena orang intuiting itu gambaran besar. Dia akan menjawab sesuai gambaran besar aja, nggak detail. Nah, orang intuiting ini punya sisi kelemahan di sensing. Jadi dia nggak detail. Nah, sementara orang sensing punya sisi kelemahan di intuiting. Karena dia mengandalkan panca indera, dia rabun jauh, ya, dia hebat melihat yang dekat-dekat, dia kelemahannya di intuiting, jadi tidak kreatif. Nah, keempat itu feeling. Feeling ini adalah fungsi amigdala, mengatur hubungan emosi dan hubungan sosial. Orang-orang ini yang paling baperan, ya, sehingga dia gampang empati sama orang, kasih sayang dengan orang, gampang ngobrol, SKSD itu mudah, ya, sok kenal, sok dekat itu gampang banget. Ketemu orang, hai, cerianya itu cepet gitu, murah senyum, kemudian gampang tersinggung. Jadi baper itu sebenarnya ada positif, ada negatifnya, ya. Nah, banyak teman, ini orang-orang feeling di sini. Dia nggak nyaman kalau nggak ada orang. Jadi nggak mau ngerjain sesuatu itu, contoh kalau mau belajar, nggak nyaman kalau nggak didampingin orang tuanya. Nah, orang feeling kelemahannya ada di thinking, sehingga dia kadang nggak pakai logika, dia cuma pakai perasaan. Kebayang nggak? Ini kasus yang paling banyak kita alami. Anaknya feeling, kalau belajar itu cara belajar terbaiknya butuh teman, butuh didampingi, butuh ngobrol. Sementara mamanya thinking. Thinking ini kalau belajar inginnya mandiri. Jadi dia bilang gini ke anaknya, kamu kok nggak mandiri banget sih, udah segini tua belajar tuh masih ditemani. Ayo belajar sendiri. Akhirnya anaknya malas belajar. Begitu dilihat prestasinya nggak bagus, ibunya marah-marah. Nah, ditestifin. Kita cek, oh feeling, Bu, cara belajarnya maunya didampingi. Iya, dia tiap hari diminta didampingi. Cuma saya ngeliat kok kayak nggak mandiri banget. Saya dulu tuh kalau belajar nggak pernah dikawani. Saya belajarnya sendiri di meja. Saya punya meja teman. Kalau ada teman-teman ngajarin, saya nggak suka. Ya, jadi kalau ada kerjaan kelompok, saya nggak pernah mau kerja kelompok. Saya aja yang ngerjain. Teman-teman saya tinggal terima beres. Itu biasanya orang-orang thinking sukanya begitu. Tapi kalau orang feeling, senangnya belajar kelompok. Nah, kalau orang tua nggak paham nih, dikira anaknya yang nggak pinter, atau yang nggak pandai belajar, yang nggak berprestasi. Padahal cara belajarnya nih yang nggak sesuai dengan cara kerja mesin kecerdasannya. Nah, yang terakhir insting. Instingnya otak tengah. Dia bisa mengakses 4 kemampuan otak. Ya, dia bisa jadi sensing, bisa jadi thinking, bisa jadi intuiting, bisa jadi feeling. Tapi karena dia di tengah, maka semuanya diakses setengah-setengah. Tidak ada yang optimal sampai 100%. Kelebihan juga, dan di satu sisi menjadi kelemahan. Jadi teman-teman kalau pakai konsep STIP ini simple. Di mana kehebatan kita, maka di situ juga menjadi sisi kelemahan. Nah, orang insting karena dia setengah-setengah itu membuat dia serba bisa. Ya, cara berpikirnya naluri, tiba-tiba, nggak pakai berpikir, nggak pakai analisa, spontan aja. Begitu tertrigger, dia tergerak. Kalau tidak ada trigger, dia nggak tergerak. Nah, orang-orang seperti ini cocok banget ya untuk orang-orang di bidang sosial, menolong orang. Ya, saya punya teman itu di bagian UGD. Dialah dokter bagian UGD yang paling responsif. Di telepon cepat kali ngangkatnya. Nah, orang-orang insting ini yang hebat kalau di dunia menolong orang dengan cepat. Nah, orang insting ini orangnya supel, mirip kayak orang feeling, tetapi dia kalau punya teman, sekedar teman, nggak ingin mendalam menjadi persahabatan. Beda dengan orang feeling. Nah, sehingga orang insting ini jadi, karena dia di tengah, dia paling hebat menjadi mediator terbaik, orang tengah terbaik. Nah, kalau teman-teman saya coba framing ini ya, tadi ada 4 jurusan ya di UISI ini.
jurusan bisnis digital. Nah, ini bisnis digital ini kalau bicara bisnis, maka orang intuiting itu yang paling suka. Orang intuiting, orang kreatif. Karena bisnis itu selalu terjadi perubahan. Ya, dunia marketing, branding, copywriting, periklanan, itu adanya di kehebatannya itu punya potensinya orang intuiting. Jadi Anda-Anda yang intuiting ini, jurusan bisnis digital itu sangat ideal, sangat pas. Kemudian ada komunikasi digital. Nah, kalau komunikasi digital, kira-kira dari 5 belahan otak ini, otak bagian mana yang paling bagus? Kira-kira, Mbak Ayuni. Yang insting menurut saya, dia setengah-setengah soalnya. Insting bisa dia nomor 2 urutan. Yang nomor 1-nya siapa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Mas Andi? Mas Andi, raise hand. Thinking. Thinking kurang pas. Okay. Komunikasi digital. Kata kuncinya di situ ada komunikasi. Oh ya, komunikasi. Nah, Oke. Feeling mungkin. Nah, benar, feeling. Karena Orang feeling emosi ini dengan komunikasi hubungan. paling bagus. Iya, emosi dengan hubungan, betul sekali Mbak Nisa. Jadi kalau thinking itu, Mas Andi, paling ideal itu yang dua lagi, informatika dan sains data adanya di thinking. Nah, makanya. Jadi kalau thinking itu bisa di informatikanya, bisa di sains data. Nah, kalau di sensing gimana? Nah, di sensing, kalau Anda sensing, suruh jualin aja hasil apa yang Anda sudah buat. Karena orang sensing ini paling jago jadi dagang, ya. Marketing. Nah, kalau dia sales dia. Nah, sales terbaiknya itu sensing. Jadi kalau marketing terbaik itu adanya di intuiting. Digital marketing adanya di thinking. Influencer marketing, social media marketing yang modelnya endorse, influencer, itu adanya di feeling dan sensing. Sensing itu endorse banget, bagus. Tapi kalau feeling itu influencer dia. Dia ngejual tapi dengan cara mempromote. Tidak hard selling banget. Tapi kalau hard selling banget, itu paling bagus di sensing. Jadi soft selling itu adanya di feeling dan di intuiting. Copywriting itu atau branding itu marketing adanya di intuiting. Nah, kalau di insting gimana? Dia tangan orang tengah aja, mediator. Jadi kayak Maklun atau kayak Makelar, marketplace, Tokopedia itu sebenarnya orang tengah. Nah, itu bisnisnya orang tengah. Nah, ini teman-teman ya 5 belahan otak ini Stephen mencari tahu mana yang dominan dari 5 belahan otak ini. Dan itu pasti satu dan tidak akan berubah hasilnya. Jadi kalau kita tes hari ini 20 tahun yang akan datang hasilnya tetap sama. Nah, ini kita bahas belahan otak. Nah, yang terakhir kita akan bahas yang namanya lapisan otak, ya. Nah, tadi saya bilang ada analoginya buah semangka dibelah 4, ya, kecuali otak tengah. Otak tengah ini tidak punya lapisan, ya. Yang punya lapisan itu 4 belahan otak. Sensing, thinking, intuiting, feeling. Jadi antara sensing itu akan ada 2 lapisan, introvert dan extrovert, dan thinking juga, intuiting dan feeling. Nah, apa bedanya yang introvert dan extrovert? Mudahnya begini, kalau Anda tipikal yang introvert, maka sumber stimulusnya harus dari dalam diri. Tapi kalau yang extrovert, sumber stimulannya dari luar. Jadi, falsafah hidupnya orang introvert mesti diancam, sehingga mendatangkan stimulan dari dalam dirinya. Tapi kalau falsafah hidupnya orang extrovert, dia diiming-iming. Jadi dia sholat karena pengen masuk surga. Tapi kalau orang introvert, dia sholat, dia sedekah karena takut masuk neraka. Jadi karena ada ancaman. Jadi surga dan neraka itu mudahnya tuh. Nah, kalau orang introvert ini cara memotivasinya ditantang, jangan difasilitasi. Jadi jangan dibalik. Tapi kalau orang extrovert difasilitasi, jangan ditantang. Nah, kadang kalau kita punya anak tuh, kita kalau nggak paham dia, atau teman-teman sendiri coba ngerasain deh. Kalau ditantang sama ibu atau guru atau dosen, Anda tergerak atau tidak? Ya, atau diancam. Nah, kalau Anda nggak bisa diancam, kalau Anda diancam nggak tergerak, kemungkinan Anda butuh diiming-iming atau difasilitasi. Jadi contohnya kalau aku mau deh makan di situ, tapi ditemenin. Nah, itu kalau yang feeling extrovert. Nah, kalau yang feeling introvert, nggak perlu ditemani pun, nggak ada fasilitas dari temannya. Dia kalau kepengen makan, ya udah makan aja gitu. Karena perutnya sudah sakit. Begitu perutnya sakit, ada ancaman dari dalam, baru otaknya tergerak untuk makan.
Nah, mudahnya saya suka pakai analogi begini. Kalau orang introvert ini, dia seperti balon udara. Balon udara itu kan ada api di dalam ya. Nah, api itu yang disebut ancaman. Jadi kan anti neraka kan. Jadi dikasih neraka terus dia. Jadi begitu ada api, balon itu bisa naik. Tapi matikan apinya, maka balon udaranya akan turun. Jadi buat Anda orang-orang introvert, kalau hidupnya merasa stagnan, kok kayaknya nggak ada peningkatan, kemungkinan Anda ancamannya kurang greget. Ancamannya kurang ini. Kalau bisa ancamannya itu sampai mengorbankan nyawa. Nah, itu baru nanti dia tertrigger untuk naik. Tapi kalau orang extrovert, ketika diancam, malah dia demotivasi. Tapi kalau orang introvert, begitu difasilitasi, dia demotivasi. Kasus yang paling sering itu begini. Anak orang kaya, ya, kalau Anda lahir dari keluarga kaya, orang tua kaya, semua fasilitas lengkap, maka yang introvert ini biasanya demotivasi dia. Dia ngerasa, ngapain kerja keras banget, udah lengkap kok fasilitas, orang tua udah ngasih semuanya, ini segala macam ada. Jadi begitu tuh cara berpikirnya kalau dia nggak hati-hati. Tapi kalau orang yang extrovert, begitu dia terfasilitasi dengan fasilitas dari orang tuanya, dia akan berpikir begini, kalau orang tua aku bisa dapatkan ini, otomatis aku bisa lebih dari mereka dong. Nah, itu cara berpikirnya begitu. Ya, kecenderungannya seperti itu. Ini Ayunin Raisen mau ngasih tahu informasi atau apa nih? Iya, Pak. Mau ngasih informasi, Silakan. Pak. Waktunya kurang 2 menit lagi. Oke. Nah, ini karena kita rata-rata main satu sesi lagi, profesi kita gimana cara menentukan sesuai dengan kepribadian. Cuma ini nanti jangan tiba-tiba kok kayak nggak cocok gitu ya. Nanti ada 3 tuh indikatornya. Ya, talent kita apa, passionnya apa. Nah, umumnya minat sejati atau puncak karir seseorang itu kalau sesuai mesin kecerdasannya, orang sensing itu minat sejatinya ada di trader atau dia jadi eksekutif. Puncak karirnya pedagang top atau top trader atau top profesional. Mungkin pengacara, programmer, yang dia dibayarnya berapa gitu kan. Itu namanya top profesional. Nah, kemudian thinking itu manajemen. Dia senangnya mengorganize, mengatur. Nah, senang dengan dunia organisasi. Dia top konsultan atau CEO. Kalau intuiting itu minat sejatinya pada hal-hal yang unik, hal-hal yang baru, hal-hal yang kekinian. Dan minat sejati yang kedua itu entrepreneur. Jadi tinggal pilih antara 2 ini. Puncak karirnya yang dimana dia nggak akan mencari lagi kalau itu sudah tercapai. Itu top kreator, penemu, ya, atau inovator tertentu. Dan dialah orang yang menemukan pertamanya. Atau dia owner bisnis, ya, atau pengusaha. Nah, kalau orang feeling, senangnya itu minat sejatinya dunia politisi atau public speaker. Puncak karirnya top ideolog, ya, atau dia jadi top motivator, atau jadi pemimpin, presiden, gubernur, atau dia memimpin sesuatu sehingga dia bisa ideologinya dia sampaikan dalam kepemimpinannya. Nah, kalau orang insting dalam hal humanity, dunia sosial, ya dia senangnya public figure. Nah, dalam menentukan karir, teman-teman, itu nanti akan ada 3 hal, ya. Jadi kalau Anda, Pak, saya telah tes Stephen ini jangan jadi alasan ya. Nah, begitu hasil tes Stephen kayaknya nggak cocok nih masuk jurusan ini. Nah, ini ada 3 indikatornya. Yang pertama adalah level kesesuaiannya, pertama industrinya sesuai atau tidak. Ya, misalkan orang feeling dia masuk di dunia IT, sebenarnya ini kurang sesuai ya dari segi industri. Tapi begitu dari industri tadi, profesinya ternyatanya dalam dunia IT adalah dia humas. Nah, ini sesuai profesinya. Bisa jadi industrinya nggak sesuai, tapi pekerjaannya humas. Dia feeling industri digital atau industri teknik, dia mungkin nggak sesuai. Tapi di dalam kantor tadi, pekerjaannya atau profesinya humas. Maka dia masuk di sini profesinya sesuai. Dia di level kedua. Maka treatment, cara kerjanya, dia harus bekerja dengan cara feeling. Ini udah semuanya harus begitu. Nah, kalau industrinya nggak sesuai, profesinya nggak sesuai, maka cara kerjanya yang harus sesuai dengan mesin kecerdasan kita. Ya, analoginya begini, kurma hiduplah seperti kurma, ya. Ketika dia berada, misalkan di padang pasir, jangan dia hidup seperti jeruk. Nah, otomatis itu namanya treatmentnya nggak sesuai. Mungkin itu aja dari saya dulu sebagai pembuka. Kita lanjutkan untuk diskusi tanya jawab.